Semoga kalian semua dalam keadaan baik, dan semoga apa yang kita bahas kali ini bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk perjalanan hidup kalian. Pada kesempatan kali ini, kita akan sedikit menyelami tentang kehidupan, tentang waktu, perjalanan, dan kebahagiaan. Banyak yang bilang kalau hidup itu seperti menonton film, tapi apa sih yang terjadi ketika kita mulai menyadari bahwa kita bukan lagi karakter yang diceritakan, tapi kita sendiri yang memegang kendali cerita itu? Mungkin ada di antara kalian yang sedang bertanya-tanya tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup. Ada juga yang merasa seolah-olah sudah banyak hal yang terlewatkan, atau mungkin baru menyadari bahwa hidup ini punya banyak lapisan yang belum kita sentuh. Apakah itu perjalanan yang kalian inginkan? Atau, bagaimana kalian melihat kebahagiaan di balik segala pencapaian yang telah diraih? Mari kita sedikit berbincang, karena siapa tahu, dari sini kita bisa mulai melihat hidup dengan cara yang lebih terbuka, lebih dalam, dan lebih tenang. Bukan hanya tentang apa yang kita punya atau apa yang sudah kita capai, tapi lebih kepada bagaimana kita menjalani semua ini dengan hati yang lebih lapang dan pikiran yang lebih damai. Sebelum kita mulai, saya ingin kalian bersantai sejenak, ambil kopi, teh, atau cemilan kesukaan kalian. Siapkan diri kalian, agar kita bisa ngobrol santai dan nyaman seperti teman lama. Karena kali ini, kita akan mulai membahasnya satu persatu. Yuk, mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Halo, teman-teman ilmu langit. Pernah nggak sih kalian kepikiran kenapa angka 40 itu sering dianggap keramat? Maksudnya, ada sesuatu yang spesial di balik usia ini, loh. Bahkan banyak orang bilang, umur 40 itu adalah titik balik kehidupan kita. Tapi, sebenarnya apa sih yang bikin angka ini begitu penting? Nah, di bagian pertama ini, kita bakal ngobrol santai tentang rahasia di balik fase umur 40-an. Duduk yang nyaman, ya, karena pembahasan ini mungkin bakal bikin kalian lebih sadar tentang hidup kalian sendiri. Usia 40 bukan sekadar angka. Coba bayangin dulu, deh. Saat kalian kecil, umur 40 itu kayaknya jauh banget, ya? Kita pikir, nanti aja mikirin umur segitu, masih panjang waktu hidup ini. Tapi tiba-tiba, tahu-tahu udah hampir nyampe ke angka itu atau bahkan sudah di sana. Cepet banget kan rasanya waktu berlalu? Nah, di umur ini, banyak orang mulai ngeh kalau hidup nggak bisa terus-terusan dijalanin begitu aja. Ada perasaan kayak, wow, ini kayaknya momen buat mulai mikir serius tentang arah hidup. Kalian yang ngerasain ini, nggak sendirian, kok. Ini adalah proses alami, semacam panggilan alamiah untuk lebih sadar sama diri sendiri. Fase refleksi yang nggak bisa dihindari. Yang menarik, teman-teman, banyak penelitian dan cerita pengalaman hidup orang-orang menunjukkan kalau usia 40-an itu sering jadi fase refleksi besar-besaran. Kita mulai mikir, aku udah ngapain aja selama hidup ini, atau, apa yang sebenarnya aku cari? Kadang, pertanyaan ini muncul pelan-pelan tanpa kita sadari. Misalnya, saat kalian lagi duduk santai, tiba-tiba kepikiran, kok hidup rasanya gini-gini aja, ya? Atau saat lihat teman sukses, kita nanya ke diri sendiri, aku kok belum nyampe ke sana? Pernah, nggak? Di sisi lain, ada juga yang malah lebih ke arah spiritual. Mulai mempertanyakan, apa sebenarnya tujuan aku hidup di dunia ini? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan tanda kalian gagal atau galau, ya. Justru ini tanda kalau jiwa kalian sedang mencoba membuka pintu kesadaran baru. Usia 40 itu semacam momen di mana kita dipaksa untuk pause, mikir lebih dalam, dan menyusun ulang prioritas. Apa yang terjadi secara alami di usia 40? Ngomong-ngomong, kalian tahu nggak sih kalau ada teori yang bilang di usia 40, otak kita secara alami mulai berhenti main-main? Maksudnya, di usia muda, kita biasanya lebih fokus ke pencapaian, kuliah, karir, mungkin rumah atau kendaraan. Tapi begitu masuk fase 40-an, otak kita mulai mencari sesuatu yang lebih meaningful, yang lebih mendalam. Ini karena tubuh kita, pikiran kita, bahkan energi kita nggak sama lagi kayak dulu. Kita mulai lebih hati-hati memilih, mau fokus kemana, mau ninggalin apa. Selain itu, perubahan hormon juga mulai berpengaruh, loh. Mungkin kalian ngerasa lebih emosional di usia ini? Tenang, itu wajar banget. Itu adalah proses alami tubuh kalian yang bilang, hey, waktunya nggak cuma fokus ke dunia luar, tapi juga ke dunia dalam. Makanya, nggak heran kalau banyak orang di umur 40 mulai cari hal-hal yang lebih dekat dengan spiritualitas atau kesadaran diri. 40, umur mapan atau malah titik krisis? Teman-teman, aku mau nanya nih, menurut kalian, umur 40 itu harusnya jadi fase mapan atau malah fase penuh krisis?
Jawab di kolom komentar ya, aku pengen tahu pendapat kalian. Karena menarik banget, ada dua pandangan tentang usia ini. Di satu sisi, banyak orang bilang umur 40 itu harusnya jadi puncak kestabilan hidup. Pekerjaan udah jelas, tabungan udah aman, keluarga bahagia. Tapi di sisi lain, ada juga yang bilang kalau usia ini malah bikin mereka bingung, ngerasa stuck, atau bahkan mulai mempertanyakan banyak hal. Kalian di sisi yang mana nih? Krisis umur 40-an itu beneran ada, loh, namanya midlife crisis. Biasanya, orang yang ngalamin ini mulai ngerasa nggak puas dengan apa yang udah dicapai. Mungkin karena ekspektasi yang terlalu tinggi dulu, atau karena mereka terlalu fokus ngejar materi, sampai lupa mikirin kebahagiaan batin. Kalau kalian ngerasa ada di posisi ini, nggak usah panik, ya. Itu tandanya kalian lagi diajak buat ngelihat hidup dari sudut pandang baru. Pelajaran dari angka 40, apa yang benar-benar penting? Jadi, apa sih yang sebenarnya bisa kita pelajari dari angka 40 ini? Yang pertama, teman-teman, usia ini ngajarin kita buat lebih sadar sama waktu. Waktu itu nggak bisa diputar ulang, nggak bisa dibeli, dan nggak bisa dihentikan. Makanya, penting banget buat mulai mikir, aku mau ngabisin waktu yang tersisa ini buat apa? Buat ngejar hal yang benar-benar bikin aku bahagia, atau cuma ngejar apa yang orang lain bilang penting? Kedua, angka 40 ngajarin kita buat lebih jujur sama diri sendiri. Selama ini, kita mungkin terlalu sibuk berusaha jadi apa yang orang lain inginkan, sampai lupa sama apa yang sebenarnya kita mau. Di usia ini, kita mulai punya keberanian buat bilang, aku mau hidup dengan caraku sendiri. Ayo renungkan bersama. Jadi, gimana? Udah mulai kebayang kenapa angka 40 itu spesial banget? Ini bukan soal takut tua, bukan juga soal, aduh umur segini masih belum apa-apa. Ini soal bagaimana kita bisa memanfaatkan fase ini buat menemukan versi terbaik dari diri kita sendiri. Aku tahu pembahasan ini mungkin bikin kalian mikir lebih dalam, tapi itu bagus. Artinya, kalian udah mulai sadar. Sekarang, aku mau dengar dari kalian. Apa yang kalian pikirkan tentang fase usia 40? Ada kekhawatiran, harapan, atau mungkin pengalaman yang mau dibagikan? Tulis di kolom komentar, ya. Siapa tahu cerita kalian bisa menginspirasi orang lain juga. Teman-teman ilmu langit, kalau kita pikir-pikir, hidup ini sebenarnya kayak sebuah perjalanan panjang, ya? Dan kalau umur itu diibaratkan kilometer, usia 40 adalah tikungan besar yang gak bisa kita abaikan. Di fase ini, ada begitu banyak hal yang mulai terasa berubah, gak cuma secara fisik, tapi juga emosional, mental, bahkan spiritual. Di video kali ini, kita bakal bahas lebih dalam kenapa usia 40-an ini sering disebut sebagai titik balik kehidupan. Duduk santai aja, ya. Siapa tahu setelah ini, kalian mulai bisa melihat hidup dari sudut pandang yang lebih luas. Momen refleksi, menengok ke belakang, merancang masa depan. Kalau kita lihat ke belakang, fase sebelum 40 itu biasanya penuh dengan kesibukan. Kita sibuk sekolah, kuliah, kerja, ngejar karir, bangun keluarga, dan mungkin juga memenuhi ekspektasi banyak orang. Tapi begitu masuk usia 40-an, tiba-tiba semua itu terasa lebih sunyi. Ada waktu untuk berhenti sejenak, dan disitulah muncul perasaan untuk merenung. Pernah nggak sih kalian duduk sendirian terus tiba-tiba mikir, aku udah sampai mana ya sekarang? Apa yang udah aku capai? Dan apa sebenarnya yang aku cari? Kalau pernah, itu tandanya kalian sedang memasuki momen refleksi di fase ini. Refleksi ini penting banget, loh. Karena tanpa kita sadari, di usia sebelumnya, kita sering hidup di autopilot, nggak benar-benar sadar, hanya jalan terus mengikuti arus. Tapi di usia 40-an, hidup mulai terasa melambat, dan kita punya waktu untuk bertanya, apa aku udah hidup sesuai dengan tujuan aku? Atau selama ini aku cuma sibuk tanpa arah? Nah, momen ini adalah kesempatan besar buat kita untuk menyusun ulang hidup kita. Mungkin terdengar berat, tapi ini juga saat yang tepat buat mengarahkan ulang kapal kehidupan kita ke tujuan yang sebenarnya. Perubahan prioritas, dari dunia luar ke dunia dalam. Teman-teman, coba ingat-ingat lagi, deh. Apa yang dulu jadi prioritas kalian waktu umur 20-an atau 30-an? Biasanya, kita sibuk ngejar hal-hal yang sifatnya eksternal, pekerjaan, penghasilan, rumah, kendaraan, atau mungkin pengakuan dari orang lain. Dan itu wajar banget. Di usia itu, kita memang sedang berada di fase membangun kehidupan. Tapi di usia 40-an,
Banyak yang mulai merasa kalau semua hal yang dulu dikejar mati-matian itu nggak lagi memberi kebahagiaan seperti dulu. Ada yang udah punya pekerjaan mapan, tapi ngerasa hampa. Ada yang udah punya keluarga harmonis, tapi ngerasa ada yang kurang. Ini bukan soal nggak bersyukur, ya, tapi lebih ke arah kebutuhan batin kita yang berubah. Kalau di usia sebelumnya kita lebih fokus ke dunia luar, di usia 40-an kita mulai diarahkan untuk melihat ke dalam diri kita sendiri. Apa yang sebenarnya membuat aku bahagia? Apa yang aku butuhkan secara spiritual? Dan ini, teman-teman, adalah momen di mana kita sering merasa bingung atau bahkan takut. Karena mencari jawaban dari dalam diri itu nggak gampang. Selama ini kita terbiasa hidup berdasarkan apa yang dunia katakan. Tapi sekarang, kita ditantang untuk mendengarkan suara hati kita sendiri. Tantangan ini bisa bikin frustrasi, tapi juga bisa membuka pintu menuju kedamaian yang lebih dalam. Midlife crisis, krisis atau kesempatan? Kalian pasti sering dengar istilah midlife crisis, kan? Banyak yang mengaitkan krisis ini dengan fase umur 40-an. Tapi sebenarnya, apa sih midlife crisis itu? Simpelnya, ini adalah fase di mana seseorang merasa kehilangan arah, merasa nggak puas dengan hidupnya, atau mulai mempertanyakan banyak hal. Misalnya, apa aku udah memilih karir yang tepat? Apa aku beneran bahagia dengan pasangan aku? Apa yang aku kejar selama ini benar-benar berharga? Dan yang lebih menarik, krisis ini sering muncul bukan karena kekurangan, tapi justru karena kita udah punya banyak hal. Coba bayangin, ya. Misalnya, kita udah punya pekerjaan bagus, rumah nyaman, kendaraan, dan keluarga. Tapi di satu titik, kita mulai merasa semua itu nggak cukup untuk mengisi kekosongan di dalam diri. Kita mulai bertanya, apa yang salah? Nah, midlife crisis ini sebenarnya adalah panggilan untuk kita supaya lebih mengenal diri sendiri. Kalau kalian ngerasa ada di fase ini, jangan panik. Ini bukan tanda kalian gagal, tapi tanda kalau hidup kalian sedang mengarahkan kalian ke sesuatu yang lebih besar. Tapi ingat, krisis ini bisa jadi dua hal, bisa bikin kalian tenggelam dalam kebingungan, atau malah jadi kesempatan buat bangkit dan menemukan tujuan hidup yang baru. Pilihan ada di tangan kalian. Kesempatan emas untuk bertumbuh. Usia 40-an itu, teman-teman, adalah kesempatan emas buat kita untuk bertumbuh, baik secara mental, emosional, maupun spiritual. Karena di usia ini, kita udah punya cukup pengalaman untuk belajar dari masa lalu, tapi juga masih punya cukup waktu untuk memperbaiki masa depan. Inilah kenapa banyak orang bilang kalau usia 40 itu adalah titik balik kehidupan. Kalau kita bisa memanfaatkan fase ini dengan bijak, kita bisa menemukan kebijaksanaan hidup yang selama ini mungkin gak pernah kita sadari. Dan di fase ini, teman-teman, pertanyaan yang paling penting untuk kita renungkan adalah, apa yang sebenarnya ingin aku tinggalkan di dunia ini? Usia 40-an adalah waktu yang tepat untuk mulai berpikir tentang warisan hidup kita. Bukan cuma soal harta, ya, tapi juga nilai-nilai, hubungan, dan kontribusi apa yang bisa kita berikan untuk dunia. Pertanyaan ini mungkin terdengar berat, tapi kalau kita bisa menjawabnya, hidup kita akan terasa jauh lebih bermakna. Cara menyikapi fase 40-an dengan bijak. Sekarang, gimana caranya supaya kita bisa menghadapi fase ini dengan bijak? Pertama, teman-teman, jangan takut untuk berhenti sejenak dan merenung. Hidup nggak harus selalu tentang bergerak maju. Kadang, berhenti dan melihat ke belakang itu justru membantu kita untuk melangkah lebih tepat ke depan. Ambil waktu untuk evaluasi hidup kalian, apa yang udah berhasil, apa yang perlu diperbaiki, dan apa yang sebenarnya kalian inginkan. Kedua, fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Di usia ini, kita udah nggak punya banyak energi untuk membuang waktu pada hal-hal yang nggak bermakna. Jadi, tanyakan pada diri sendiri, apa yang benar-benar aku prioritaskan dalam hidup ini? Apakah itu keluarga, kesehatan, hubungan dengan Tuhan, atau mungkin memberikan dampak positif bagi orang lain? Ketiga, jangan takut untuk berubah. Banyak orang berpikir kalau di usia 40-an kita harusnya udah selesai dengan hidup, udah nggak perlu lagi mencoba hal-hal baru. Padahal, justru di usia ini kita bisa mulai membuka lembaran baru. Mungkin mempelajari keahlian baru, memulai bisnis impian, atau bahkan mendalami spiritualitas. Hidup itu nggak ada kata terlambat untuk berubah. Fase 40-an adalah awal yang baru. Jadi, teman-teman, fase usia 40-an ini sebenarnya bukanlah akhir dari perjalanan hidup. Sebaliknya, ini adalah awal yang baru, awal untuk menemukan versi terbaik dari diri kita sendiri. Di usia ini, kita punya kesempatan untuk lebih mengenal diri,
memperbaiki apa yang perlu diperbaiki, dan mempersiapkan masa depan yang lebih bermakna. Kalau kalian sedang berada di fase ini, aku harap kalian gak merasa sendirian. Karena di balik kebingungan atau kegelisahan yang mungkin kalian rasakan, ada peluang besar untuk bertumbuh dan menjadi lebih baik. Jadi, mari kita jalani fase ini dengan penuh kesadaran dan kebijaksanaan. Teman-teman ilmu langit, pernahkah kalian merasa bahwa usia 40-an itu seperti kaca pembesar yang memaksa kita melihat diri sendiri lebih dekat? Kita mulai melihat setiap sudut kehidupan kita, yang sudah kita lakukan, yang belum tercapai, dan yang benar-benar penting bagi kita. Fase ini sering disebut sebagai fase refleksi terbesar dalam hidup seseorang, dan disinilah banyak orang mulai menemukan kekuatan sejati mereka. Di video kali ini, kita akan membahas mengapa refleksi di usia 40-an ini begitu penting dan bagaimana hal ini bisa mengubah hidup kalian. Refleksi, cermin diri yang jujur. Ketika kita masuk usia 40-an, ada semacam panggilan alamiah untuk berhenti sejenak dan merenung. Kita mulai bertanya-tanya, apa yang sudah aku lakukan selama ini? Apa yang sebenarnya aku cari? Dan apa yang ingin aku tinggalkan setelah ini? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul karena di usia 40-an, kita seringkali sudah melewati fase, sibuk, mengejar sesuatu, karir, rumah, pasangan, atau pengakuan dari orang lain. Tapi begitu kita mencapai titik ini, semuanya terasa sunyi. Ada ruang kosong yang perlu kita isi, bukan dengan materi, tapi dengan makna. Dan tahukah kalian? Usia 40-an ini adalah cermin paling jujur. Di usia sebelumnya, kita mungkin masih bisa lari dari kenyataan atau mengalihkan perhatian dengan kesibukan. Tapi sekarang, cermin itu ada di depan mata, dan kita nggak bisa menghindar lagi. Refleksi ini mengajarkan kita untuk melihat hidup apa adanya, bukan berdasarkan ekspektasi orang lain, tapi berdasarkan apa yang benar-benar penting bagi kita. Menghadapi pertanyaan besar dalam hidup. Di usia ini, kita mulai dihantui oleh pertanyaan-pertanyaan besar yang sulit diabaikan. Contohnya, 1. Apa yang sudah aku capai? Kita melihat kembali perjalanan hidup kita dan bertanya-tanya apakah semua yang kita kejar selama ini sepadan dengan usaha kita. Ada yang merasa puas, tapi nggak sedikit juga yang merasa kecewa karena merasa belum cukup. Tapi, teman-teman, refleksi ini bukan tentang menghakimi diri sendiri, ya. Ini lebih kepada memahami apa yang sebenarnya penting bagi kita. 2. Apa yang membuat aku bahagia? Di usia 40-an, kita mulai sadar bahwa kebahagiaan itu bukan sekadar tentang pencapaian, tapi tentang hubungan, pengalaman, dan kedamaian batin. Kita mulai mencari hal-hal yang lebih mendalam, bukan hanya sekadar kesenangan sesaat. 3. Apa yang ingin aku tinggalkan? Pertanyaan ini mengarah pada warisan hidup kita. Bukan hanya soal harta, tapi juga nilai-nilai, dampak positif, dan kenangan yang ingin kita tinggalkan untuk orang-orang terdekat. Refleksi ini membantu kita untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar bermakna sesaat. Tantangan dalam refleksi, ketakutan dan penyesalan. Meski refleksi ini penting, gak semua orang bisa menjalani proses ini dengan mudah. Salah satu tantangan terbesar di usia 40-an adalah menghadapi ketakutan dan penyesalan. Misalnya, kita mulai menyadari, kenapa dulu aku gak memilih jalan hidup yang lain? Apa aku udah membuang-buang waktu selama ini? Ketakutan dan penyesalan ini bisa sangat mengganggu, terutama kalau kita merasa sudah terlambat untuk berubah. Tapi, teman-teman, ingat ini baik-baik, refleksi bukan tentang mengutuk masa lalu, tapi tentang belajar darinya. Masa lalu kita mungkin gak sempurna, tapi itu adalah bagian dari perjalanan yang membentuk kita hari ini. Yang penting adalah bagaimana kita memilih untuk melangkah ke depan. Menggali kekuatan diri dari refleksi. Yang menarik, teman-teman, di balik semua tantangan refleksi ini, ada kekuatan besar yang bisa kita temukan. Fase ini adalah momen di mana kita bisa benar-benar mengenal diri sendiri, bukan berdasarkan apa yang orang lain pikirkan, tapi berdasarkan apa yang sebenarnya kita inginkan. Misalnya, kita mulai lebih sadar tentang apa yang membuat kita bahagia. Kalau dulu kita sibuk mengejar materi atau status, sekarang kita mulai fokus pada hal-hal sederhana yang memberi kedamaian, seperti waktu bersama keluarga, kesehatan, atau hubungan spiritual. Kita juga mulai lebih berani untuk berkata, tidak, pada hal-hal yang gak sesuai dengan nilai-nilai kita. Ini adalah kekuatan refleksi, kemampuan untuk menyaring apa yang penting dan membuang apa yang gak perlu. Menjadikan refleksi sebagai langkah awal. Teman-teman, refleksi di usia 40-an ini sebenarnya bukan akhir, tapi justru langkah awal untuk hidup yang lebih bermakna.
Berikut beberapa cara untuk memanfaatkan kekuatan refleksi ini. 1. Tulis pikiran kalian. Cobalah untuk menulis jurnal atau catatan tentang apa yang kalian rasakan. Kadang, dengan menuliskan pikiran, kita bisa melihat pola atau masalah yang selama ini tersembunyi. Tulis apa yang kalian syukuri, apa yang kalian sesali, dan apa yang ingin kalian ubah. Dari sini, kalian bisa mulai merancang langkah ke depan. 2. Berbicara dengan orang yang dipercaya. Kalau kalian merasa bingung atau takut, jangan ragu untuk berbicara dengan orang yang kalian percayai, teman, pasangan, atau mentor. Kadang, mendengar sudut pandang dari orang lain bisa membantu kita melihat masalah dari perspektif yang berbeda. 3. Luangkan waktu untuk diri sendiri. Di tengah kesibukan, seringkali kita lupa untuk meluangkan waktu untuk diri sendiri. Cobalah untuk meluangkan waktu setiap hari untuk merenung, berdoa, atau meditasi. Ini adalah cara yang baik untuk mendengarkan suara hati kita sendiri. 4. Buat rencana yang realistis. Setelah kalian memahami apa yang sebenarnya kalian inginkan, buatlah rencana yang realistis untuk mencapainya. Ingat, perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Jangan terburu-buru, tapi juga jangan berhenti. Refleksi membuka pintu kehidupan yang lebih bermakna. Teman-teman, fase refleksi di usia 40-an ini adalah kesempatan emas untuk menemukan kembali makna hidup kita. Mungkin ini adalah momen untuk memperbaiki hubungan yang pernah rusak, untuk mengejar mimpi yang pernah ditinggalkan, atau untuk menemukan kedamaian batin yang selama ini kita cari. Yang penting, jangan takut untuk melihat ke dalam diri kalian sendiri. Refleksi ini memang bisa terasa sulit atau menyakitkan, tapi di balik itu semua, ada kekuatan besar yang menunggu untuk ditemukan. Ingat, fase ini bukan tentang melihat apa yang salah dalam hidup kita, tapi tentang menemukan apa yang bisa kita perbaiki dan apa yang bisa kita syukuri. Ajakan untuk berdamai dengan diri sendiri. Kalau ada satu hal yang bisa kita pelajari dari fase ini, itu adalah pentingnya berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan masa lalu, dengan kesalahan, dan dengan keterbatasan kita. Karena hidup ini bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi lebih baik setiap harinya. Jadi, teman-teman, coba tanyakan pada diri kalian. Apa yang sebenarnya membuat aku bahagia? Apa yang ingin aku ubah dalam hidupku? Dan apa yang ingin aku tinggalkan untuk orang-orang yang aku sayangi? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin gak punya jawaban langsung, tapi dengan merenung dan mendengarkan hati kalian, perlahan kalian akan menemukan arah yang benar. Di usia 40-an, refleksi bukanlah tanda kelemahan, tapi tanda kedewasaan. Ini adalah momen di mana kita bisa berhenti sejenak, melihat ke dalam diri, dan menemukan apa yang benar-benar penting. Jadi, jangan takut untuk merenung, jangan takut untuk berubah, dan jangan takut untuk memulai langkah baru. Kalau kalian punya cerita atau pengalaman tentang refleksi di usia ini, yuk share di kolom komentar. Aku yakin, cerita kalian bisa menginspirasi yang lain. Sampai ketemu di bagian berikutnya, teman-teman ilmu langit. Teman-teman ilmu langit, sekarang kita sudah sampai di bagian terakhir pembahasan tentang usia 40-an, satu fase yang seringkali menjadi titik balik dalam hidup kita. Di sini, kita akan berbicara tentang satu hal yang selalu jadi tujuan setiap orang, yaitu kebahagiaan. Tapi, kebahagiaan itu nggak selalu datang seperti yang kita bayangkan, apalagi setelah melewati perjalanan hidup yang panjang. Di usia 40-an, kita mulai menyadari bahwa kebahagiaan itu bukanlah tujuan akhir, tetapi sebuah perjalanan yang harus dijalani dengan kesadaran dan penerimaan. Di video kali ini, mari kita kupas tuntas tentang apa sih kebahagiaan itu di usia 40-an dan bagaimana cara kita untuk menemukannya. Mencari kebahagiaan yang lebih dalam. Teman-teman, saat kita masih muda, seringkali kita menganggap kebahagiaan itu berasal dari hal-hal eksternal, dari pencapaian karir, status sosial, uang, atau benda-benda material lainnya. Kita mungkin berpikir bahwa kebahagiaan itu akan datang kalau kita punya rumah yang besar, mobil yang mewah, atau kalau kita berhasil mencapai segala yang kita impikan. Namun, ketika kita mencapai usia 40-an, kita mulai sadar bahwa kebahagiaan itu nggak datang hanya dari luar, melainkan dari dalam diri kita sendiri. Di usia 40-an, banyak yang mulai merasa kalau meskipun sudah punya banyak hal yang diinginkan, ternyata ada ruang kosong yang nggak bisa diisi dengan materi. Kebahagiaan yang kita cari mungkin bukan terletak pada apa yang kita miliki, tapi pada bagaimana kita bisa menerima diri kita sendiri dan hidup dengan lebih sederhana, lebih damai, dan lebih berarti. Kebahagiaan dalam kehidupan yang sederhana. Di usia 40-an, kita mulai bisa merasakan betapa berharganya hidup yang sederhana. Yang dulunya kita anggap sebagai hal remeh, seperti waktu berkumpul bersama keluarga,
bisa makan malam bersama pasangan, atau bahkan hanya duduk santai sambil menikmati secangkir teh, sekarang mulai terasa jauh lebih bermakna. Teman-teman, kebahagiaan itu nggak selalu soal memiliki banyak uang atau pencapaian besar. Justru, kebahagiaan yang sesungguhnya adalah saat kita bisa merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Saat kita bisa menghargai waktu yang kita punya, menghargai orang-orang di sekitar kita, dan menghargai diri kita sendiri. Kebahagiaan itu adalah saat kita bisa merasa tenang dan damai, tanpa harus dikejar-kejar oleh rasa ingin lebih. Bayangkan, ya, dulu kita seringkali merasa harus mengejar sesuatu yang lebih banyak uang, lebih tinggi jabatan, lebih besar rumah. Tapi sekarang, kita mulai sadar bahwa kebahagiaan itu justru datang ketika kita berhenti sejenak dan bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki. Kita bisa menikmati hidup tanpa rasa takut kehilangan atau tidak cukup. Kebahagiaan dalam relasi dan hubungan. Selain itu, kebahagiaan yang mendalam juga datang dari hubungan yang kita bangun dengan orang lain. Di usia 40-an, kita mulai lebih menghargai kualitas hubungan dibandingkan jumlah hubungan yang kita punya. Dulu, mungkin kita berpikir bahwa memiliki banyak teman atau kolega itu penting, tapi sekarang kita mulai menyadari bahwa memiliki beberapa orang yang benar-benar peduli dan bisa kita percaya itu jauh lebih berharga. Kebahagiaan juga datang ketika kita bisa menjalani hubungan yang penuh kasih sayang dan tanpa tekanan. Di usia ini, kita mulai merasa bahwa hubungan yang sehat, baik dengan pasangan, keluarga, atau sahabat, adalah salah satu sumber kebahagiaan yang paling kuat. Kita nggak lagi mencari perhatian atau pengakuan dari orang lain, tapi kita justru mencari kedamaian dan kenyamanan dalam hubungan yang saling memberi. Cobalah lihat hubungan yang paling dekat dengan kalian, misalnya keluarga. Terkadang kita terlalu sibuk dengan pekerjaan dan ambisi kita sehingga lupa untuk memberi perhatian lebih pada orang-orang yang kita sayangi. Di usia 40-an, kita mulai sadar bahwa kebahagiaan itu datang dari memberi perhatian dan cinta pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Saat kita bisa saling mendukung, saling memahami, dan saling menghargai, kebahagiaan itu datang dengan sendirinya. Kebahagiaan dalam penerimaan diri. Satu hal yang sangat penting yang kita pelajari di usia 40-an adalah penerimaan diri. Kebahagiaan sejati datang ketika kita bisa menerima diri kita apa adanya, baik dengan segala kelebihan maupun kekurangan kita. Tidak ada yang lebih menenangkan daripada bisa menerima siapa kita sebenarnya, tanpa perlu membandingkan diri dengan orang lain atau memenuhi standar yang ditetapkan oleh masyarakat. Di usia muda, kita seringkali terjebak dalam perbandingan, membandingkan diri dengan orang lain yang terlihat lebih sukses, lebih cantik, atau lebih bahagia. Tapi di usia 40-an, kita mulai belajar bahwa setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda, dan kebahagiaan sejati itu datang ketika kita bisa menerima dan menghargai diri kita sendiri. Penerimaan diri bukan berarti kita menyerah atau berhenti berusaha menjadi lebih baik, ya. Tapi lebih kepada menghargai diri kita dan menghentikan siklus kritik diri yang gak berguna. Kita mulai bisa melihat bahwa kita sudah cukup, kita sudah berusaha sebaik mungkin, dan kita pantas untuk bahagia. Kebahagiaan dalam menciptakan tujuan baru. Teman-teman, usia 40-an juga merupakan waktu yang tepat untuk menciptakan tujuan baru dalam hidup. Mungkin tujuan hidup kita sebelumnya adalah mencapai puncak karir atau membeli rumah impian. Tapi di usia ini, kita mulai bertanya, apa tujuan baru yang ingin kita capai? Apa yang bisa memberi makna baru dalam hidup kita? Di usia ini, banyak orang mulai beralih ke tujuan yang lebih bermakna secara pribadi, seperti memperdalam spiritualitas, memberi dampak positif bagi orang lain, atau bahkan mengejar impian yang tertunda. Kebahagiaan datang ketika kita merasa hidup kita memiliki tujuan yang lebih besar daripada sekadar mengejar materi. Bagi sebagian orang, ini bisa berarti mengejar passion yang belum sempat digarap, belajar sesuatu yang baru, atau memberikan kontribusi pada komunitas. Misalnya, mungkin ada di antara kalian yang ingin membuka usaha kecil-kecilan untuk membantu orang lain, atau bahkan melibatkan diri dalam kegiatan sosial yang bermanfaat. Ini adalah cara untuk menemukan kebahagiaan dengan memberi, dengan merasa bahwa hidup kita memiliki tujuan yang lebih luas. Menemukan kedamaian dalam kesederhanaan. Sebagai penutup, teman-teman, kebahagiaan di usia 40-an ini seringkali ditemukan dalam kesederhanaan. Kita mulai sadar bahwa kebahagiaan itu bukan sesuatu yang harus dikejar, tapi sesuatu yang harus ditemukan dalam diri kita sendiri dan di sekitar kita. Ini adalah saat yang tepat untuk merasa cukup dengan apa yang kita miliki, untuk merayakan hubungan yang sudah kita bangun, dan untuk menerima diri kita dengan sepenuh hati. Jadi, bagi kalian yang sedang memasuki usia 40-an atau sudah berada di fase ini, jangan pernah merasa terlalu terlambat untuk menemukan kebahagiaan. Kebahagiaan itu bukan soal waktu,
Tapi soal bagaimana kita bisa melihat hidup dengan mata yang penuh syukur, bagaimana kita bisa menciptakan kebahagiaan dalam diri kita sendiri, dan bagaimana kita bisa membagikan kebahagiaan itu kepada orang-orang yang kita cintai. Kebahagiaan adalah pilihan. Sekarang, teman-teman, kita tahu bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Kebahagiaan adalah sebuah pilihan. Pilihan untuk menerima diri kita, untuk menghargai apa yang kita miliki, dan untuk menemukan makna hidup yang lebih dalam. Di usia 40-an, kita punya banyak kesempatan untuk menemukan kebahagiaan dalam bentuk yang lebih murni dan lebih bermakna. Jadi, jangan ragu untuk mulai mencari kebahagiaan versi kalian sendiri. Jadikan setiap momen berarti, karena kebahagiaan itu ada di perjalanan, bukan di tujuan akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya, teman-teman ilmu langit. Jangan lupa untuk berbagi cerita kalian tentang kebahagiaan di kolom komentar.